warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Tim Social Entrepreneurship Bapak Nurul Abadi, yang saya hormati Ibu Rizky Hari Widowati selaku Wali Kelas 12 MIPA 3, serta Bapak Ibu Guru dan Tata Usaha SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berkenan hadir dalam acara ini. Di sini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Social Entrepreneurship pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua Panitia. Keempat, sambutan wali kelas. Kelima, acara inti. Keenam, sesi tanya-jawab. Ketujuh, penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya dibacakan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Ahmad Ridho Rianto. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil humajah alladzi jama'a wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Rian. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran untuk acara kita. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia oleh Akbil Fajar Prayoga, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Social Entrepreneurship Kelompok 112 MIPA 3 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Ibu Fitri Sari Sukmawati MPD atau yang mewakili, Ketua Tim Social Entrepreneurship Bapak Dr. Andus Nurul Abadi atau yang mewakili, yang sudah berkenan untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Serta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wali Kelas 12 MIPA 3, Ibu Dr. Randa Rizky Hari Widowati yang sudah mendampingi kelompok kami sehingga dapat terlaksananya program workshop Social Entrepreneurship
yang bertema meningkatkan skill kreativitas diri di bidang digital art era milenial. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri dan berkenan hadir di acara workshop kali ini. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan bagi kami sendiri karena sudah terlaksananya acara program kali ini. Hadirin yang terhormat, akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari wali kelas oleh Ibu Rizky Hariwiduwati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi limpahan rahmat dan rahmat pada kita semua, sehingga bisa diberi kemudahan untuk hadir pada acara Social Entrepreneur kelas 12 MIPA 3, yaitu kelompok 1, yang dengan tema yaitu meningkatkan skill kreativitas diri di bidang digital art era milenial yang nanti akan disampaikan oleh Mas Sugeng Riyadi atau Mas Gio, ya. Dan tak lupa kita selalu ucapkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kita di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini saya selaku wali kelas, yaitu wali kelas 12 MIPA 3, mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas supportnya, atas bimbingannya untuk anak-anakku kelas 12 MIPA 3, terutama pada kelompok 1 SE ini, yaitu yang pertama kepada Ibu Fitri Sari Sukmawati MPD selaku Kepala Sekolah yang selalu memberikan bimbingan dan supportnya. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru Panitia SE yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Nurul Abadi yang selalu memberikan bimbingan dan supportnya juga. Dan juga terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang pada pagi hari ini berkenan hadir di workshop kelompok 1 SE dari 12 MIPA 3. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang pada hari ini juga berkenan hadir dan berpartisipasi. Dan juga kepada anak-anakku 12 MIPA 3, SE kelompok 1, terima kasih sekali, kalian luar biasa, hebat, bisa menyelenggarakan SE pada pagi hari ini dengan baik, luar biasa, semoga nanti bisa lancar. Dan tak lupa juga kepada Kak Sugeng Riyadi yang berkenan hadir pada hari ini, bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa menambah wawasan untuk berwirausaha. Dan juga kepada Bapak Ibu yang lain, ananda kelas yang lain dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya kira itu ucapan terima kasih dari kami selaku wali kelas. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky. Demi mempersingkat waktu, acara selanjutnya yakni acara inti dari Social Entrepreneurship, yaitu acara lapangan yang diwakilkan oleh Muhammad Naufal Dafa Baktiar dan Aldo Arista Aditya. Dan acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Sugeng Riyadi. Waktu dan tempat dipersilakan.
Yogyakarta, kota para pelajar. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan melaksanakan program SE. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dafa Bahtiar. Saya di sini bersama teman saya yang bernama Aldo Arista Aditya. Kali ini kami berdua akan mengunjungi pengrajin kaligrafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari, gimana Mas? Saya Muhammad Naufal Dafa dan ini teman saya Aldo Arista Aditya. Saya Oke. SMA Muhammadiyah 3. Udah sama Muhammadiyah 3. Ada apa ini datang ke sini? Saya pengen tahu gimana cara pembuatan kaligrafi. Oh, mau belajar caranya bikin kaligrafi. Iya. Tugas sekolah atau gimana? Iya, tugas. Oh, tugas sekolah. Oke, mari masuk. Ini Mas, masuk Mas. Oke. Kita bikin kaligrafi. Nanti mungkin yang contoh yang mau dibuat yang kayak gini. Oh iya. Kayak gini ya. Jadi ini nanti ada 3 proses. Yang pertama nanti kita nyiapin bahan yang bawah sama yang atas ini. Terus nanti terakhirnya adalah buat untuk kaligrafi tulisannya. Oke. Nah ini apa? Dia tanyain. Kalau untuk langkah-langkah pembuatannya gimana Mas? Nah yang pertama nanti kita milih bahan yang bawah. Yang bawah ini yang penting untuk yang putih aja. Nanti kita potong ini. Nah motonya pakai mesin laser. Nanti desainnya kita pakai dari laptop. Nanti setelah itu kalau yang bawah ini nggak harus yang bagus, nggak apa-apa, karena dia cuma buat background aja. Nanti yang kedua kita buat bahan yang background yang hitam. Nah yang hitam ini nanti kita pakai yang sudah motif. Tipe yang udah motif kayak gini tinggal dipotong, nanti buat ditempel kayak gini. Nah yang atas buat nanti pakai tipe biasa yang seperti itu. Nah ini tipe yang biasa ini buat bikin tulisannya yang di atas. Oke, caranya kayak gitu. Nah, nanti cara buatnya yang kalau kotak biasa kan gampang. Iya. Nanti tinggal yang tulisan ini kita buat desainnya pakai Corel Draw. Kalau dari udah jadi nanti kita potong pakai mesin lasernya. Oke, kayak gitu ya. Pertama-tama kita akan membuat desain kaligrafi terlebih dahulu. Nah, oke, udah. Nah, terus kamu ganti ukurannya yang atas itu. Ya, diganti 250. 250, 250, 250, 50, Allah Akbar. 250 juga. Enter. Oke. Nah, itu kan jadi satu. Terus yang dalam ini buat kotakan lagi. Nah, ini pakai 23. Sama juga caranya sama. Oke, diganti ukurannya pakai 230. Oke, terus itu kamu taruh sebelahnya. Di klik pakai gaji pusat dulu. Yang mana sebelahnya? Nah, itu sebelahnya lagi. Nih, Ini dikit tarik ke samping. Ini dikit tarik ke samping. Jangan di sini dong. Tarik dikeluarin aja. Nah, ini tadi itu kamu kasih warna hitam kan? Ini warna. Oke, ini kamu ganti warna abu-abu. Oke, kita cut. Warna hitam bilangin warnanya, jadi klik kan, terus diklik yang teks kotak itu. Yang kaligrafi juga sama, yang huruf itu bilangin warnanya. Oke, nah ini udah selesai. Jadi nanti file ini yang dimasukin ke mesin laser, coba itu klik ini menu cutting yang ini gambar bolpen itu dia. Nah itu terus nanti kamu nyalain mesin lasernya, nah setelah itu nanti tinggal dimasukin tileknya ke sini terus di cutting. Tapi sebelum itu kamu harus potong dulu bahannya. Kita nanti pakai alat yang di luar, kita potong bahannya pakai mesin gergaji. Oke gitu ya. Nah ini
ini nanti kita potong bahan. Jadi ini yang buat background yang tengah, kita nanti buat tulisan yang atas. Ini saya contohin motong bahan yang ini. Nanti kalian nyobain motong yang itu sesuai garisnya. Gitu ya. Oke. Ini motongnya tinggal dinyalain sebelah sini. Terus tinggal dipasang garisnya ke garisnya. Ini tinggal ditaruh, dipresin gini. Yang penting ini yang ngepres, kita tinggal didorong aja. Kalau kita pakai tangan. Garisnya ini aja. Kali ini saya sedang memotong bahan yang akan digunakan. Ya, pencet. Ditaruh, datarin, majuin. Terus naik tangannya. Nah, majuin. Kemudian, tambah lagi. Buat bagian belakang, ini buat tulisan depannya. Gitu ya. Yuk. Sudah. Ini kamu klik menu cutting. Oke. Ini di speednya diganti ke 9. Jadi 9. Terus itu bahannya dimasukin dulu. Ditaruh pojok sana. Oke, terus powernya diganti dan ya, oke, nambah power. Nah, terus ini nanti kamu klik starting. Saat ini saya sedang melakukan pemotongan bahan kaligrafi menggunakan mesin laser cutting. Penggunaan mesin laser itu nggak cuma rasa pakai, dia ada settingan power sana, itu power 68 itu menentukan dia kekuatan cuttingnya berapa. Kemudian jarak antara yang ujung laser yang kuning itu namanya laser head. Itu jaraknya dengan objeknya berapa itu juga mempengaruhi. Jadi untuk objek tipis kalau cutting itu pakai jarak 9 mili antara objek dengan laser headnya. Kemudian speed yang dipakai, ini dia jalannya lambat itu speednya itu tergantung. Kalau yang dipotong kertas atau kulit yang empuk nanti bisa ditambahin, bisa lebih cepat motongnya. Sama nanti ada namanya proses engraving. Engraving itu yang bikin tulisan. Nah, yang bikin tulisan seperti ini, ini namanya pakai engraving atau grafir. Ini juga pakai laser juga buat tulisannya. Nanti kalau pas cutting yang atas juga sama prosesnya seperti ini juga. Bikin tulisan yang ini itu pakai engraving. Kamu klik desainnya, kamu klik aja ini ya, klik aja, terus kamu klik menu engraving sebelahnya. Oke. Terus powernya, speednya udah, powernya kamu ganti dulu ke 13, tapi kurangin yang paling di bawah. Terus kurangin ke 13 tambah 10. Oke, udah. Terus kamu klik starting. Kaligrafinya Allah satu tulisannya la ilaha illallah.
Jadi begini, nanti ini buat di atas sini kan. Nah, setelah ini kita tinggal buat yang untuk tulisan yang di sini. Oke. Cutting untuk bikin tulisannya, itu kamu masukin bahannya dulu. Kasihin. Kemudian powernya kamu ganti ke 68 seperti tadi. Biar putus kan, biar dia lebih kuat. Oke, 63 nggak apa-apa, cukup deh. Terus kamu klik desainnya yang mau di cutting. Yang sebelah kanan, yang tulisan. Oke, kamu klik menu cuttingnya. Klik menu cutting yang atas. Oke, itu. Terus speednya kamu ganti 15. Nah, tinggal kamu klik starting. Kamu masang cetakannya dulu, cetakannya dipasang ke sana. Oke, terus kamu kunci pakai salsi kertas biar dia nggak geser-geser nanti buat apanya. Nutupin lubangnya.
Oke, ditunjuk lagi sini tulisannya nanti. Lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap apa, Mas? Nah, terus ini nanti kamu lem ke situ. Ini kamu kasih lem sininya, satu dimasukin. Coba yang kecil dulu aja, yang kecil, yang gampang. Yang kebalik. Nah, sini kasih lem dikit. Begini banget, di sini. Udah. Tempelin di sana. Masukin, tekan. Dia nempel. Oke, terus yang lain. Itu jangan kebanyakan lemnya, kalau kebanyakan nanti dia ngikut ngelem yang samping. Dikit aja. Dikit. Udah lah, cuma ujungnya aja lah. Ini kasih lem. Dikit, ini kebanyakan. Udah. Nah, ini atas. Oke, lagi semuanya. Oke. Jangan di situ nanti kena bawahnya. Nah. Oke. Sampingnya nanti. Tuh. Nanti nempel sama sampingnya, nempel sama cetakannya kalau kebanyakan. Bungkus ya? Pegang dulu. Ini kan, tahan kan. Ini kalau kena cetakannya bisa dilepas nanti. Iya. Kalau ada kebanyakan cetakannya Oh, bisa kena dilepas. pinggirnya ya? Iya, kena pinggirnya nggak bisa dilepas cetakannya. Terus dikit banget. Nah, gitu dikit-dikit. Nah, kena ya, Mas. Ya mantap memang, nggak dia mau gitu. Kebalik. Nih. Ini benar. Oh iya, nggak boleh. Yang merah ini kasih. Aku keluar lagi. Dah. Di sini nih harusnya nih. Ngepasnya gimana coba? Apa dipasang? Oh ini dulu? belum dipasang. Nggak pakai ini, berarti pakainya ini. Ini dipasang. Ini kan dipasang di sini. Nggak lem. Udah. Mas, kamu keluar aja deh. Ya. Oke. Coba kamu lepas cetakan bisa nggak? Ini nggak bisa dipasang. Coba dilepas. Oke, mantap. Setelah itu tinggal dipasang ke sini. Jadi apa nggak dicetak? Dipasin dulu nggak ini? Iya dong. Dipasin, kamu tinggal di lem sampingnya, ditekan.
dikit aja, jangan kebanyakan. Lurus gini. Iya. Oke, coba. Udah jangan. Ini aja. Jadi keluar. Coba. Gak serap ya. Jadi kan. Nah, jadi gimana? Bagus. Sudah selesai ya. Jadi ada pertanyaan lagi nggak? Masih buatnya? Cukup gitu ya. Terus ini kalian gimana? Mau langsung pulang atau kemana? Langsung pulang aja. Udah kalau gitu ini buat kalian aja. Buat kenangan-kenangan buat kalian. Harus ya Mas, menolak waktunya. Hati-hati ya. Terima kasih, mari. Baik, acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Sugeng Riyadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya menyampaikan salam hormat untuk Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, kemudian untuk jajaran Bapak Ibu guru yang hadir, Ibu Safitri, Pak Sahid, sama Ibu Rizky dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Sahid, selamat pagi Pak Sahid. Baik, langsung saja untuk ke materinya. Yang mau beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk materi pagi ini. Yang untuk mengisi kegiatan social entrepreneurship kelompoknya Akbil dan kawan-kawan dengan tema meningkatkan skill kreativitas diri di bidang digital art era milenial. Jadi nanti yang coba saya sampaikan adalah kreativitasnya, meningkatkan skill, kreativitas, dan digital art untuk era milenial. Jadi mengasah skill untuk milenial, mengasah kreativitas, dan bidangnya kita ambil digital art. Ini kalau dikelompokkan menjadi materi yang cukup panjang, nanti coba saya sampaikan sesingkat mungkin, tetap padat materinya. Mengikuti kegiatan yang kemarin dicoba untuk diikuti kawan-kawannya Fajar dan Dava dan teman-teman semuanya, satu kelompok, itu saya coba menyampaikan beberapa topik, mulai dari kalau kita jabarkan untuk videonya tadi, nanti saya akan mencoba menyampaikan untuk terkait mesin lasernya, kemudian bahan-bahan yang dipakai, kemudian di prosesnya nanti saya kembangkan, lalu nanti materi selanjutnya tentang digital art sama digital marketing. Nanti saya coba sampaikan untuk digital art sama digital marketingnya, nggak sebatas di kaligrafi dan sedekat itu, nanti coba saya sampaikan lebih luas, biar nanti teman-teman semua yang di sini hadir, Bapak Ibu, siapa tahu bisa ada yang cocok nanti materinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang pengen saya sampaikan banget adalah di era digital seperti sekarang, 2021 yang hampir apa-apa itu diusahakan untuk didigitalisasi, kemudian social entrepreneur itu, terutama entrepreneurnya itu 2021
mulai dari program negara bahkan sampai banyak instansi, banyak lembaga itu benar-benar berusaha mendorong entrepreneur itu selalu ditingkatkan. Karena Indonesia itu wirausahanya ditargetkan untuk mencapai 2% itu dari beberapa tahun terakhir masih belum tercapai. Jadi kita sangat berasa banget dari tahun ke tahun itu untuk peningkatan program entrepreneur itu berusaha dinaikkan terus. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Rizky tadi sebelum acara dimulai, kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa Social Entrepreneur ini salah satu program unggulan dari SMA Muhammadiyah 3. Ini menurut saya program yang sangat bagus, sangat selaras banget dengan perkembangan zaman. Sehingga nanti harapannya teman-teman semuanya itu bisa memiliki orientasi bahwa ke depan itu untuk keberlanjutan kehidupan itu kita nggak hanya bergantung dengan dunia kerja, tapi kita memiliki semangat untuk menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha-usaha sendiri, usaha-usaha mandiri dengan menjadi entrepreneur. Yang pertama, saya masuk ke materinya. Tadi yang kita lihat di video itu kita menggunakan mesin laser yang dipakai untuk memotong bahan. Itu mesin laser yang dipakai kemarin dengan sampel kita membuat kaligrafi itu sebenarnya bisa dipakai untuk membuat banyak sekali jenis produk. Kalau tadi yang baru dicontohkan digunakan untuk memotong triplek, papan multiplex gitu, untuk bikin puzzle kaligrafinya, itu juga bisa dipakai untuk memotong banyak banget bahan. Dia bisa digunakan untuk memotong kulit, kain, kertas, akrilik, terus bisa juga dipakai untuk memotong bahan kertas, bahan kardus, karton, dan segala macam. Itu spons juga bisa, segala macam. Itu untuk sekreativitas mungkin kalian mau bikin apa aja itu bisa dipotong pakai mesin laser. Itu. Kemudian untuk bahan-bahan, tadi yang dipakai itu hanya sederhana banget. Itu papan multiplex dengan 3 tipe. Yang paling belakang sama yang tengah yang bermotif, sama yang depan itu dipilih yang putih untuk bikin tulisannya. Kemudian untuk proses pembuatan itu mesin laser itu semuanya membutuhkan desain dari CorelDRAW. Yang penting itu kalian mau bikin gantungan kunci, mau bikin plakat, mau bikin tropi, mau bikin foto, mau bikin apapun itu. Yang penting bisa menyajikannya ke desain di CorelDRAW, nanti baru dioperasikan dengan laser cutting. Prosesnya itu mudah banget, dia seperti kalian ngeprint kertas biasa. Yang penting desainnya sudah siap, nanti di aplikasi lasernya tinggal dibuka, tinggal diklik print seperti tadi yang ditampilkan di video, itu mudah banget makainya. Nah kemudian kalau kalian mau, kalau kita itu mau bikin produk yang membutuhkan mesin laser, yang tentunya kalau kita harus beli mesin lasernya itu cukup mahal, itu kita nggak harus beli mesinnya. Itu di Jogja penyedia jasa laser cutting itu sudah sangat banyak dan itu murah-murah banget. Saya punya sampel produk, itu tumbler seperti ini. Dibuat custom tulisan, logo, segala macam. Ini kalian tinggal beli tumbler kosongnya, tumbler polosnya itu di Shopee atau di Tokopedia, itu murah banget, cuma 30 ribuan gitu. Kemudian nanti di custom tulisan, mau logo, mau apapun. Ini harga jualnya sampai 70.000. Padahal kalau kalian ngejasa lasernya itu murah, hanya 10.000, 15 ribuan. Jadi ada margin 20 ribuan lebih. Ini contoh produk yang bisa kalian buat dengan mesin laser. Kalian juga bisa pakai mesin laser tuh bisa buat produk seperti ini. Ini hiasan standee. Kalian bisa gambarnya apapun, pakai akrilik, pakai gambar biasa. Kalian bisa buat gantungan kunci, bisa buat plakat, bisa buat segala macam. Ini nggak harus punya bahannya, kalian cukup nyediain desain, dibawa ke percetakan, terus nanti bisa request langsung jadi seperti ini. Itu salah satu kreativitas yang bisa kalian lakuin. Kemudian untuk digital art dan digital marketing, ini materi yang sangat luas banget. Kalau kita ngomongin digital art itu nggak usah bahas kebayang seni-seni banget, nggak usah. Digital art itu apapun yang bisa kalian digitalkan,
mainan video, editing segala macam. Kalau sekarang kalian pada aktif mainan TikTok, mainan Instagram Reels segala macam, itu bisa dikategorikan ke digital art selama kalian bisa menyajikan itu ada kebermanfaatannya, nggak yang hanya sekedar joget-joget nggak jelas gitu. Jadi digital art itu kalian bisa menyajikan materi, bisa menyajikan apapun itu untuk pendidikan, untuk promosi, untuk kalian iklan, itu bagus banget, harus aktif ke sana. Nah, kemudian kalau ke dunia entrepreneurship, social entrepreneur, itu nggak akan bisa lepas dengan digital marketing. Sekarang kita sama-sama paham bahwa televisi itu mulai ditinggalkan. Kita pindah ke media sosial, kita pindah ke serba online. Itu juga yang menyebabkan sekarang itu untuk marketing itu juga bergeser ke digital marketing. Kalau kita dulu banyak menjumpai sales marketing, mungkin sales dari produk-produk minuman, produk macam-macam, elektronik segala macam, kita menjumpai di mereka itu jalan-jalan dari tempat ke tempat. Sekarang itu tidak dilakukan lagi. Kita tidak akan menjumpai sales itu jalan-jalan di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat umum. Sekarang marketing itu semuanya dipindahkan ke digital. Nah, yang bisa kalian terapkan adalah, misalnya hari ini contohnya untuk kelompok 1 atau kelompok 2, Mas Akbil? Kelompok 1, Kak. Kelompok satu yang sekarang sedang menyiapkan atau menyelenggarakan kegiatan social entrepreneur, mereka membuat video, itu juga bisa dikembangkan. Mereka tinggal punya produk apa, mereka punya kegiatan apa, disajikan dalam bentuk video, dipublikasikan, di-share ke seluruh teman-teman. Itu juga bagian dari digital marketing. Digital art-nya dapat, digital marketingnya dapat. Misal di sini ada Bapak Ibu mungkin atau teman-teman semuanya ada yang keluarganya punya produk, punya kegiatan jualan segala macam, itu digital marketingnya harus di-up banget. Jangan hanya sekedar posting di status WA. Kan banyak banget tuh sekarang kalau kita, bahkan dulu kalau nggak salah teman-temannya Akbil juga pernah waktu kegiatan apa ya dulu, yang pisang aroma, Mas Akbil? Gimana, Kak? Yang dulu pernah mempromosikan pisang aroma itu untuk kegiatan apa? Coretan putih abu-abu. Nah, untuk itu kan sama Mas Akbil di-share, diposting, dibuatkan posternya sebagai macam, itu bagian dari digital marketing. Nah, tapi ada level selanjutnya yang harus banget dilakukan adalah, kalau kalian mau masuk ke digital marketing, mau melakukan digital marketing, atau kalian punya barang jualan, punya produk yang dipasarkan, itu harus banget ikut atau mengaplikasikan yang namanya digital marketing yang berbasis dari sosial media. Contohnya dari Facebook itu ada Facebook Ads atau iklan dari Facebook. Kemudian dari Google itu ada Google Ads atau iklan di Google. Kemudian ada Instagram Ads, ada Shopee Ads, ada Tokopedia Ads. Nah, itu prosesnya pun sangat gampang. Kalian cukup, misal kalau mau pakai Instagram Ads, itu kalian buat semacam official store, akun Instagram, produknya diposting ke sana, semuanya diposting di Instagram, lengkap dengan videonya, lengkap dengan deskripsinya, segala macam. Nanti ada link untuk cara belinya, ada kontak yang bisa dihubungin. Nanti itu sudah disediakan menu, ada Instagram Ads, itu cuma tinggal diklik menunya. Nanti kalian akan diarahkan ke prosedurnya. Itu bisa targeting banget. Di sana bisa milih barang kalian itu akan dipromosikan ke siapa. Oh, di Instagram ada, saya mau mempromosikan barang itu ke orang-orang yang tertarik dengan kaligrafi misalnya. Bisa dipilih, ada kategorinya. Jadi akan tepat sasaran. Itu biayanya pun sangat murah, hanya dengan misal 100.000 itu kita bisa menjangkau sampai 10 ribuan orang. Di Facebook pun seperti itu. Jadi jangan sekedar diposting. Jangan sekedar diposting di status WA, jangan sekedar diposting di Instagram, jangan sekedar diposting di Facebook. Ini sudah ready ya, kayak gitu kan kadang. Ini
botol minumnya sudah ready, Bapak Ibu gitu yang minat silahkan DM. Nggak cuma seperti itu. Itu cukup bagus, tapi untuk sekarang itu harus digital art itu kita sangat-sangat bersaing. Kan seperti apa? Yang kita lihat brand-brand besar semacam Coca-Cola, semacam Starbucks, semacam McDonald's, semacam yang lainnya, brand-brand besar Aqua dan sebagainya itu, mereka aja iklannya itu masih besar-besaran banget. Jangan sampai kita yang baru mulai, yang bisnisnya baru mulai, kita malah nggak pernah melakukan ekspansi untuk pengiklanan. Ini saya lihatkan, saya juga lagi menjalankan sebuah iklan di HP tapi ya. Bisa kelihatan? Ini sudah ada 15.000 orang hanya dengan biaya 79.000. Ini bagian dari digital marketing, bagian dari ini iklan di Google. Kita hanya dengan 79.000 barang kita itu dipromosikan sampai ke 15.000 orang di Indonesia. Di situ bisa dilihat dia ada 65 yang sudah merespon. Ini bagian dari digital art yang sekarang itu sangat mudah. Jadi penyedia platform hari ini itu mereka berusaha menyajikan semudah-mudahnya untuk kita pakai, dan mereka itu benar-benar sedang aktif banget berlomba-lomba karena penyedia platformnya banyak, penyedia iklannya banyak. Selain mereka berusaha mencari uang juga dari iklan yang kita bayar, itu menguntungkan juga untuk kita yang mau masang iklan. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak sekolah, kalian sekarang kelas 12 dan sebagainya mungkin, itu saya sering banget melihat aktivitas Akbil dan kawan-kawan, kakak kelasnya, adik kelasnya, teman-temannya dia, dari Instagramnya mungkin, dari status WA-nya itu, banyak juga yang sudah aktif, nggak tahu itu cuma resell, nggak tahu itu punya orang tuanya, itu juga menawarkan produk. Itu coba kalian pelajari tentang iklan-iklan di sosial media, entah itu di IG, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, atau di Shopee dan sebagainya. Coba itu dipelajari, karena itu efeknya itu sangat luar biasa. Hari ini dari beberapa unit usaha yang saya punya, itu per bulan untuk masang iklan itu sudah lebih dari 2 juta hanya untuk iklannya. Tapi karena responnya itu bagus, itu sangat menguntungkan. Salah satu kelemahan wirausaha muda, wirausaha Indonesia itu mereka itu justru kebanyakan itu takut banget atau eman-eman banget buat masang iklan. Yang saya perhatikan dari banyak ketemu orang, banyak sharing segala macam, kalau waktu ngobrolin bisnis itu, yang sering hal-hal yang paling jarang mereka lakukan itu, bahkan malah banyak yang masih belum tahu. Itu adalah masang iklan tuh mereka masih kayak eman-eman banget. Masa harus bayar gitu? Masa harus iklan harus bayar? Mereka hanya cenderung mengandalkan postingan di status WA, postingan di story di Instagram, cuman di share-share gitu aja. Itu hanya akan menjangkau orang-orang sekitar, hanya akan menjangkau teman-teman kita sendiri. Tapi kalau produk itu diiklankan, iklannya berbayar, seperti tadi yang saya tunjukkan, itu hanya dengan 79.000 produk kita itu di-share, dipromosikan itu ke lebih dari 15.000 orang di Indonesia. Dan itu kita bisa targeting. Kita bisa targeting, kalau produknya itu spesial, misalnya kayak kalau di Jogja mungkin kita punya usaha percetakan yang kita nggak mungkin atau nggak terlalu banyak kesempatan untuk menjangkau konsumen dari luar daerah, itu iklannya itu bisa difokuskan hanya di Jogja. Jogja sendiri itu punya penduduk populasi itu lebih dari 3 juta. Itu bayangin kamu punya usaha di Jogja, kamu entah jualan hijab, entah jualan produk-produk skincare segala macam, itu kamu iklankan di Jogja saja itu ada pasar sejumlah sampai 3 juta orang. Itu kamu dapat 1% aja udah berapa itu? Kamu dapat 100.000 orangnya aja itu udah sangat menguntungkan. Jangan sampai kita di era yang serba digital, yang serba modern, yang serba dipermudah banget, kita bisa menjangkau orang bahkan sampai ke luar negeri, jangan sampai kita nggak masuk ke sana. Dan yang paling penting adalah para milenial, kalian ini yang kelas 12 dan sebagainya, calon generasi penerus bangsa ini, jangan sampai kalian sekolah itu hanya sekolah. Maksudnya hanya ikut jadwal-jadwal pelajaran. Sesuai temanya, kita itu harus mengembangkan skill. Sekolah itu hanya wadah, hanya bagian dari platform, hanya bagian dari instansi yang mencoba memberikan wadah, memberikan kesempatan
Dengan sekolah, kalian itu ketemu banyak teman, ketemu banyak kalangan, itu adalah relasi yang bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan diri. Misal, kalian ketemu sama Mas Dava yang dia editing videonya bagus. Coba kalian belajar sama dia. Itu cara mengupgrade skill. Kalian nanti ketemu dengan Pak Sahid, kalian ketemu dengan Pak Rizky, beliau-beliau semua punya pengetahuan apa segala macam. Coba kalian banyak-banyak sharing, banyak-banyak ngobrol, itu upgrade skill kalian. Kreativitasnya di-upgrade. Nanti kalian ketemu dengan Ibu Safitri yang punya banyak pengalaman di bidang olimpiade atau olahraga, kejuaraan olahraga. Beliau punya skill apa, coba yang sesuai atau yang punya peminatan sama, berdiskusi sama beliau, upgrade skillnya. Jangan sampai sekolah itu hanya sekolah, seperti Mas Akbil ya, jauh dari Kalimantan, sekolah ke Jogja, jangan sampai cuma sekolah, cuma main, nongkrong di kafe, seneng-seneng aja pulang, jangan sampai cuma seperti itu, harus di-upgrade skillnya. Ketemu siapa? Ketemu saya, ketemu teman-teman saya segala macam, ketemu kakak kelas. Itu coba di-upgrade terus skillnya. Apa yang kalian sukai, apa yang bisa kalian minati, itu di-upgrade terus. Ini kakak kelasnya Mas Akbil ini, ada yang sudah ini loh, Mas Yudhistira itu, Pak Sahid dulu ingat pasti, salah satu siswa yang pinter tapi pernah bermasalah, tapi hari ini justru dia malah sudah punya usaha mandiri. Itu kalau nggak salah saya terakhir ngobrol itu 1 bulan income-nya sudah sampai 4 juta omset penjualannya. Itu kalian bisa datang tuh ke tempatnya Mas Yudhistira, itu kakak kelas kalian bisa sharing segala macam. Intinya adalah itu dia anaknya walaupun dulu pernah bandel tapi cukup baik kalau dia itu bersosialisasinya. Dia semangatnya buat ngupgrade skill itu cukup baik. Mas Akbil ini contohnya salah satunya, dia sudah juara lomba robot sampai ke internasional. Itu di-upgrade terus, jangan cuma fokus di situ Mas Akbil ya. Nanti bisa mengembangkan skill-skill yang lain. Tadi saya simak tadi dari sedikit sambutan yang disampaikan Mas Akbil tuh, penyampaiannya cukup bagus, mungkin ke depan bisa diasah terus, nanti bisa ikut lomba debat, ikut lomba pidato segala macam. Mas Dava yang editingnya bagus tuh, nanti bisa kamu jadi konten kreator kah, kamu bisa menyajikan video-video untuk promosi sekolah segala macam, nanti minta fee-nya ke Pak Sahid gitu kan waktu bikin video kan, ke Ibu Safitri gitu kan, bikin video promosi kelas, video program-program sekolah, promosi apa, sekolah sedang ada kegiatan apa, dibuatkan videonya gitu kan, nanti fee-nya bisik-bisik di belakang gitu kan. Nah, kamu belajar tuh ngerjain project-project seperti itu. Dengan siapapun kamu kalau ngerjain project, hasilnya bagus itu pasti nanti dihargain. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang lainnya yang di sini nggak bisa saya sebut satu persatu. Kalian punya skill apa, kalian punya peminatan apa, coba diasah. Skillnya diasah terus, diasah. Dan kalau kita ngomongin soal entrepreneur, itu jangan cuman fokus sama apa yang bisa kita buat, apa yang kita lakukan, tapi kita harus pandai mempromosikan itu keluar. Karena bisnis itu kuncinya adalah pemasaran, bukan produk. Gitu. Jadi kamu punya apapun itu harus jago masarinya. Bahkan yang barangnya sama, kalau memasarkannya bagus, itu hasilnya pasti akan bagus. Seperti itu. Nah, kemudian digital dipakai banget semaksimal mungkin. Kalian punya smartphone itu luar biasa, itu bisa menjangkau ke seluruh dunia. Itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Kita bahkan belum sampai ngomongin entrepreneur atau bisnis yang levelnya sampai ke nasional, sampai ke internasional, ekspor, impor, segala macam. Sekarang itu lagi ngetren banget, nge-resell barang-barang luar negeri. Jadi ketika demand pecinta Korea di Indonesia naik, banyak orang yang mengambil kesempatan, mereka itu resell produk-produk kosmetik dari Korea dijual di Indonesia. Itu terbuka banget, kamu hanya buka Instagramnya, kamu nge-DM adminnya, kamu bisa dapat barang tuh dari Korea, skincare segala macam, kamu tawarkan di Indonesia, kalau ada yang beli, mereka yang ngirim dari Korea, kamu dapat fee-nya banyak banget. Begitu juga untuk produk-produk lokal, kamu cari penyedia produk di Jakarta, kamu chatting, kamu tanyain segala macam, bisa jadi resell, kamu kontak mereka, kamu tawarkan, kamu dapat pembeli, itu luas banget kalau mau bahas ke sana. Yang penting adalah social entrepreneur atau entrepreneurship itu selain kamu harus ngasah skill banget, apapun yang bisa kamu naikin skillnya, itu kamu harus pintar-pintar menawarkan itu ke publik biar mereka tahu kamu bisa ngerjain apa. Itu nanti pasti akan ada
Ini contohnya nanti ke depan ini saya pribadi mungkin dan teman-teman saya atau mungkin Bapak Ibu guru segala macam nanti kalau ke depan butuh untuk bikin video promosi segala macam kan enak, tinggal kontak Mas Dava dan tim kan. Mas minta tolong buatin video ini dong yang lebih bagus segala macam nanti kan. Oke Mas Dava ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh nyata yang sudah ada di sekitar kita dan koneksi internet, smartphone, laptop segala macam itu coba dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ngasah skill. Kalian belajar desain, kalian belajar copywriting, kalian belajar bikin naskah, bikin caption. Bahkan sekarang ada kan unit usaha yang hanya menyediakan jasa bikin caption produk. Tahu nggak kalian soal itu? Jadi kalian yang hobi main sosmed nih, yang hobi main sosmed itu banyak peluang bisnisnya, banyak peluang wirausahanya. Hanya sekedar bikin caption. Ada juga jasa pengelola konten Instagram, kalian jadi admin, kalian tetap sekolah seperti biasa, kalian tetap mainin Instagram seperti biasa, tapi kalian sambil mengelola akun media sosialnya orang lain, itu ada nilai bisnisnya luar biasa. Pak Syahid menunjukkan apa ini? Seperti itu. Kemudian, ini sampai jam berapa Mas Akbil? Sak kesele. Siapa? Nah, kemudian kalau ke digital art itu nggak banyak yang bisa saya sampaikan di bidang itu karena saya benar-benar untuk beberapa usaha saya lebih fokus ke marketingnya. Itu nanti kalian kalau semuanya nih di sini ada berapa partisipan? Ada 41 partisipan. Saya bersedia banget kalau nanti ada yang mau sharing-sharing lebih lanjut untuk tentang pengembangan marketing di wirausahanya. Nanti chatting aja, kontaknya nanti bisa minta ke Mas Akbil dan kawan-kawan segala macam. Nanti kita bisa ngobrol. Saya alhamdulillah itu rutinan 1 minggu 2 kali itu nongkrong di kafe. Nanti selalu publish ke teman-teman ke sosial media yang mau datang, mau sharing soal bisnis, mau datang seperti itu saya rutin. Nah kemudian hari ini saya itu sedang membimbing 4 unit bisnis dari teman-teman, ada yang macam-macam, ada yang bisnis mahar, ada yang souvenir segala macam itu lagi jalan bareng. Saya membantu mensupport untuk marketingnya, upscalingnya, seperti itu. Nah kemudian, oh ya spesial nih untuk anak-anak SMA, anak-anak SMA Muhammadiyah 3 dan yang spesial yang hari ini berpartisipasi di acara ini. Saya nanti menyediakan paket door prize buat kalian. Nanti salah satunya di dalamnya akan berisi tumbler semacam ini. Disponsorin oleh Mas Yudis ya, kakak kelas kalian. Nanti dan beberapa barang lainnya. Kita menyediakan 2 paket door prize. Nanti saya punya pertanyaan, nanti siapa yang jawab dan jawab. Kalau yang jawab cuma 2 ya saya serahkan ke yang 2 itu. Kalau yang jawab banyak, nanti yang jawabannya bagus, saya pilih dua orang, nanti terbaik saya punya pertanyaan. Nanti door prize-nya saya salurkan melalui timnya Mas Akbil. Nanti Pak Syahid juga boleh ikut ya Pak. Mic-nya lupa nih Pak Syahid. Mic-nya Pak Syahid. Buat saya apa hadiahnya? Kalau Pak Syahid nanti bisa request hadiahnya. Spesial dari saya nanti Pak. Kata istri anggrek. Oh boleh Pak. Tapi jadi istrinya. Oh ya. Nah ini ya. Saya juga punya kegiatan sampingan, jadi untuk menghibur diri, saya kebetulan suka nanam, bukan nanam sih, ada nanam anggrek, ternyata belajar juga. Jadi saya sebagai alumni teknik elektro, punya wirausaha di bidang laser cutting, robotik, otomasi, dan segala macam, saya juga iseng buat menekuni nanam anggrek, selain suka warnanya, suka bunganya, tapi bagi saya adalah belajar apapun, itu mengasah skill apapun itu pasti ada manfaatnya. Apalagi kita juga sama-sama tahu bunga anggrek itu juga harganya mahal gitu kan. Intinya adalah yang pengen saya sampaikan, skill apapun itu coba dipelajarin. Sebanyak-banyaknya skill itu dipelajarin. Apa aja. Itu pasti ada manfaatnya. Kalian tuh belajar apapun itu ada manfaatnya. Kalian lagi main ke rumah teman kalian di rumahnya ada usaha sablon. Kalian lagi main ke rumah teman, mungkin bapaknya punya bengkel motor, coba nimbrung, coba belajar di situ. Apa aja itu pasti ada manfaatnya. Itu belajar untuk skill. Seperti itu.
Jadi apapun pokoknya intinya, belajar apapun itu seperti halnya membaca buku apa aja itu pasti ada manfaatnya. Jangan sampai, apalagi sekarang nih, sekolahnya semakin sedikit kan, banyak online-nya, sekolahnya pun diperpendek. Sekarang jam pelajaran dikurangin segala macam, kalian tuh punya waktu luang banyak banget. Itu pun selaras dengan Menteri Pendidikan yang berusaha mengurangi porsi sekolah untuk memberikan waktu lebih ke pelajar itu untuk bisa belajar di luar sekolah. Itu coba dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai hanya kalian main-main nganggur, hanya ketawa-ketawa nggak berguna gitu kan. Kalaupun nongkrong ke kafe, kalaupun kalian San Mori main kemana, coba bentuk circle yang di situ pengembangan dirinya itu bagus, upgrade skill-nya itu bagus. Nongkrong ke kafe, tapi di kafe itu bahas segala hal yang bermanfaat, bahas edukasi, bahas bisnis, bahas segala macam. Seperti yang disampaikan Soekarno dulu pernah bilang bahwa dia itu daripada kutu buku lebih suka sama anak-anak yang nongkrong yang bahas soal negaranya. Itu kan kalau dari beliau seorang negarawan, intinya adalah kalau nongkrong itu biasanya lebih sharing. Kalau kalian di rumah belajar itu cuma sendirian. Jadi keluar, cari relasi, cari kenalan, tambah kenalan, itu sharing banyak hal, topiknya yang bisa dibahas itu banyak banget. Seperti juga kalau kita bahas bisnis, bahas entrepreneur, bahas marketing, itu kita justru harus banyak-banyak keluar. Kita harus ketemu orang yang berbeda-beda, itu pun sekaligus kalian tuh mencari pelanggan, mencari customer, mencari link kenalan. Siapa tahu nanti mereka-mereka yang kalian ajak ngobrol itu sedang membutuhkan produk yang kalian tawarkan. Kalau seperti tadi kaligrafi itu kemarin kenapa dipilih sama timnya Mas Akbil? Saya kemarin itu menawarkan beberapa tema. Selain kaligrafi, saya tawarkan, tapi Mas Akbil dan kawan-kawan milih kaligrafi. Yang pertama dia nyambung dengan Muhammadiyahnya, lebih ada nuansa Islaminya. Kemudian kaligrafi itu menurut mereka yang barangnya itu masuk ke semua kalangan. Bisa masuk ke semua kalangan, bisa maksudnya adalah setiap rumah itu yang muslim, spesial yang muslim ya karena kaligrafi, itu bisa dipasang kaligrafi. Bagus, dan semua orang itu, hampir semua orang itu menerima produk kaligrafi. Itu kenapa kemarin dipilih sama timnya Mas Akbil. Itu, nah, pemilihan seperti itu, Mas Akbil dan kawan-kawan yang milih tema kaligrafi biar lebih gampang diterima oleh semua kalangan, itu juga bagian dari marketing itu seperti itu. Maksudnya adalah pilih produk yang itu gampang diterima oleh semua kalangan. Ngadain acara workshop, pilih tema, pilih materi yang gampang diterima oleh semua kalangan, gampang dimengerti. Itu sudah bagian dari marketing yang cukup bagus. Jadi harapannya, dan waktu milih judulnya ini, judul kegiatannya juga cukup bagus. Itu penting juga, judul itu harus menjual. Judul itu harus menjual, harus punya nilai jual. Jadi orang baca itu langsung ada ketertarikan. Itu juga bagian dari marketing. Nah, kemudian kalau kita ngomongin milenial, dikonekkan dengan digital marketing, itu harusnya hari ini yang keteteran itu justru kalangan-kalangan Bapak Ibu Pak Sahid ke atas nih. Nah, beliau-beliau ini sebagai pembimbing, sebagai penyedia wadah, makanya SMA Muhammadiyah 3 membuat program unggulan social entrepreneur, kemudian hari ini malah dipilih temanya milenial, itu untuk kalian, untuk generasi-generasi muda ke depan itu, biar melek entrepreneur itu lebih dini. Harapannya nanti setelah kegiatan ini, kalian ke depan itu harus benar-benar merenungkan atau memilih atau apa ya, lebih mengkaji lebih jauh. Sebagai milenial di era digital itu kalian harus ngapain. Jangan sampai cuman sekolah aja, jangan sampai cuman belajar yang cuman ngerjain tugasnya formalitas. Itu coba kalian lebih merenung sebagai milenial, sebagai anak muda yang ke depan itu waktunya masih panjang, harus produktif segala macam, coba lebih direnungkan ke depan itu harus seperti apa. Kalau kalian tertarik dengan marketing digital, dengan art digital, dengan entrepreneur, itu coba itu dipelajari lebih dalam. Dicari terus tutorial di YouTube, penyedia materi, motivator, segala macam itu banyak banget. Hanya kita perlu banyak-banyak belajar, itu juga bagian dari untuk mengupgrade, meningkatkan skill kreativitas diri. Itu hari ini YouTube itu udah semacam apa ya, bisa dibilang tidak hanya sekedar penyedia konten, tapi
YouTube itu sudah penyedia segala hal. Kalian pengen pendidikan itu di YouTube itu banyak banget. Apalagi tentang skill itu banyak banget di YouTube. Yang paling penting adalah kalau kalian mau belajar itu jangan cuman apa ya? Jangan cuman nyimak milih satu, jangan cuma nonton. Tapi coba kalian itu nentuin dulu arahnya pengen kemana, nanti cari materi yang sesuai, bertahap ditambah terus. Kalau kalian sedang punya produk untuk dimarketingkan, untuk mau didigitalkan, mau dimarketingkan, itu coba belajarnya materinya yang lebih ke situ. Kemudian harus banyak-banyak sharing, cari 1-2 orang yang dia sudah punya pengalaman lebih banyak. Misal ada yang sedang jualan hijab, kalian belajar tentang cara penjualan hijab, marketingnya seperti apa, di dunia digitalnya seperti apa, kemudian kalian harus nyari 1-2 orang yang dia sudah jualan hijab lebih lama, sudah punya pengalaman banyak, sharing ke sana. Kalau kalian sedang bikin konten, sedang bikin video, Mas Dava mungkin, itu kalian banyak-banyak menyimak materi digital di YouTube kah, di Instagram, di TikTok, itu tentang tips-tips editing segala macam. Selain itu, kalian juga harus coba ketemu sama 1-2 orang yang sudah punya pengalaman lebih jauh tentang membuat konten. Tujuannya adalah kalau cuman belajar di sosmed, cuman belajar di YouTube, itu nanti akan banyak problem-problem kecil yang sangat penting malah tidak tersampaikan, malah kalian itu nggak dapat. Nah itu, kemudian kalau kita ngomongin digital marketing, itu jangan cuman terpaku semuanya itu benar-benar full dilakukan di media. Digital marketing itu juga tetap harus melakukan offline-nya. Dalam artian digital marketing itu juga butuh media-media yang harus dicetak, butuh konten-konten, butuh banyak support yang harus ketemu orang, harus kalian belajar bahkan sampai ke mempelajari psikologi masyarakat, kalian mempelajari karakter masyarakat, kalian harus tahu data-data. Kalau kalian mau menerapkan digital marketing di Jogja, kalian harus tahu populasi Jogja berapa, kalian harus tahu sensus penduduknya seperti apa, sensus ekonominya seperti apa, itu biar nanti digital marketingnya itu lebih tepat. Seperti itu. Ini Mas Akbil sudah menginfokan sampai jam Oke, 1 menit lagi berarti ya Mas Akbil ya. Oke, untuk 1 menit terakhir saya coba mengajukan dua pertanyaan. Nanti di sesi tanya jawabnya disampaikan oleh Saudari Dina sebagai moderator. Saya punya pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya adalah pengaplikasian digital marketing untuk pedagang kaki lima. Itu apakah bisa dilakukan? Itu dilakukannya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk era milenial, khususnya untuk anak-anak usia SMA, itu bisnis yang atau wirausaha atau entrepreneur yang bisa ditekuni itu sebatas resell, sebatas menjual produknya siapa, membantu, atau sudah bisa merintis mulai dari produksi, membangun usaha sendiri yang dari nol. Nanti coba 2 tema itu ada yang memberikan pendapat, nanti coba disampaikan, nanti saya siapkan doorpress-nya, nanti minta tolong timnya Mas Akbil dan kawan-kawan untuk direkap. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval dan Aldo dan Mas Kak Sugeng Riyadi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini yang jawab pertanyaan yang pertama boleh nggak? Ya. Silakan. Mau jawab pertanyaan Mas Geo yang pertama tadi, gimana cara ngembangin pedagang kaki lima buat promosinya? Itu
bisa pakai caranya Mas Gio tadi yang lewat online. Jadi kalau enggak, biasanya pedagang kaki lima itu bisa kayak bikin video sinematik atau apapun yang nanti di-share bisa di Instagram, di mana namanya, di TikTok dan lain sebagainya, dan bikin gimana caranya tempat itu bisa banyak anak muda yang nongkrong di situ. Dan yang diunggulin itu biasanya tempatnya atau rasanya atau harga, biasanya kayak gitu. Terus cara promosinya lewat IG, GoFood dan lain sebagainya. Habis itu bisa juga dari teman-teman, misal oh di sana enak loh, kayak apa ya namanya, lupa. Terus habis itu paling udah itu dulu. Oke, terima kasih buat Mas Indra, dan ada lagi yang mau jawab sama siapa? Retno Nur Utami, ada jawaban lain? Silakan yang mungkin punya jawaban yang lebih bagus mungkin dari Mas Indra untuk merebut door prize-nya, atau mau memberikan jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Baik, Ini kalau enggak ada, berarti ini kalau tanya boleh nggak? Jangan dong, satu-satu aja, jangan diambil semuanya. Mau nanya. Oh, mau nanya, silakan. Mas, kalau gimana caranya ngelola uang di dalam bisnis? Mbak Dina, ini mau direkap dulu pertanyaan atau mau langsung dijawab aja? langsung dijawab aja, Mas. Oke, tadi ada satu pertanyaan dari saya yang belum ada yang jawab ya. Tadi yang pertanyaan pertama dijawab Mas Indra, yang kedua itu pertanyaannya tadi tentang untuk anak-anak usia SMA itu bisnis seperti apa yang bisa ditekuni? Cukup sekedar reseller segala macam atau bisa merintis dari nol? Nanti silakan yang punya jawaban. Kemudian saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Indra. Mengelola keuangan dalam bisnis itu yang harus banget dilakuin pertama kali adalah kamu harus memisahkan dulu keuangan pribadi sama keuangan yang buat bisnisnya. Kalau sudah dipisahin, nanti mengelola uang untuk bisnisnya itu, yang pertama difokuskan untuk riset development produknya, yang kedua itu dipakai untuk marketing. Nah, dari dua itu yang harus diberikan porsi lebih besar, kalau bisnisnya baru, uangnya itu diplotkan lebih banyak untuk marketingnya daripada produknya. Kalau kamu punya 1 juta, itu jangan malah banyak-banyak untuk bikin produk, tapi coba diporsikan uangnya lebih banyak, mungkin 600 ribunya atau 700 ribunya itu justru untuk marketing. Kalau usahanya masih baru. Kalau nanti usahanya sudah jalan, sudah ada penjualan segala macam, nanti laba dari penjualan itu yang dipakai minimal itu 50%, 40% untuk marketing. Jadi kalau usahamu masih baru, justru uangnya itu modal pertamanya itu banyak digunakan untuk marketing. Supaya apa? Nanti kamu produksi atau kamu menyediakan produk itu lebih ke mengikuti permintaan dari customer. Daripada kamu banyak-banyak bikin produk yang belum tentu diminatin sama customernya, belum tentu dijual, itu lebih baik kamu bikin produknya mengikuti request-nya mereka. Misal kamu menawarkan beberapa jenis produk. Kalau misalnya yang kamu jual itu adalah contohnya kamu bikin minuman, itu kamu membuat 10 sampel minuman, itu hanya lebih ke sampel-sampelnya aja. Nanti ketika ada request ke pelanggan, baru itu yang kamu turutin. Itu sambil jalan, nanti kamu akan sambil mendapatkan data mana yang paling banyak disukai. Jangan sampai kamu menumpuk stok, tapi kamu malah pelanggan, kamu belum tahu nanti mana barang yang lebih disukai sama pelanggan. Kemudian kalau kamu terlalu banyak menumpuk stok, nanti uangmu untuk iklan, untuk promosi itu malah akan kurang. Jadi
akan lebih lambat produkmu itu dikenal sama masyarakat, sama customer. Mengelolanya seperti itu. Itu yang kalau dikaitkan uang dengan produk dan marketing. Selanjutnya, kalau untuk development, itu product development itu uangnya lebih nanti diambilkan dari penjualan. Kamu pertama sudah punya produknya, nanti kamu untuk riset selanjutnya, penyediaan inovasi barang, segala macam itu dari hasil penjualan. Jadi hasil penjualan tahap pertama, tahap kedua, setiap tahapnya itu entah 1 bulan, entah 2 bulan, itu jangan terlalu semangat, kamu udah jualan, laku, langsung untungnya kamu ambil, kamu makan. Dibagi-bagi sama tim, nggak gitu konsepnya kalau bisnis, mengelola keuangannya. Jadi penjualan tahap pertama, kedua, ketiga, misal setiap tahap itu 1 bulan itu dikembalikan dulu untuk pengembangan bisnisnya. Dialokasikan untuk development-nya, dialokasikan untuk marketing selanjutnya. Kira-kira secara simpelnya seperti itu, Mas Indra. Ya, makasih Mas. Baik, dari pertanyaan Kak Sugeng Riyadi yang kedua, adakah yang mau jawab? Dipersilahkan. Silakan yang mau menjawab pertanyaan atau yang mau bertanya. Ini Mas Indra karena menjawab dan menanya nanti dapat 2 door prize berarti ya. Dari saya 1 yang menjawab, nanti dari panitia 1 yang karena dia bertanya. Baik, jawaban Retno Utami ada di chat, Mas Kak. Tidak cukup menjadi user. Itu yang kedua dijawab sama Retno ya, Kak? Ya, silakan. Tapi dia jawabnya di chat. Oh gitu? Iya. Baik. Ada yang ingin menanyakan? Oke, ini dari jawaban Mbak tidak cukup menjadi reseller. Contohnya bisnis yang cocok untuk anak SMA seperti mengikuti perkembangan zaman, seperti membuka bisnis minuman, makanan, fashion, mengikuti tren dan lain-lain. Jadi menurut Mbak Retno, untuk anak-anak SMA itu bisnisnya nggak cukup sekedar reseller, tapi bisa juga memulai bisnis seperti menjual minuman-minuman kekinian, makanan, fashion, dan mengikuti tren. Ini jawaban yang cukup bagus dan cukup logis. Jadi untuk anak-anak SMA, memang bisa memilih bisnis reseller atau bisa juga memulai bisnis membuat bisnis di bidang F&B, itu menjual minuman kekinian, mungkin yang sekarang lagi banyak menjamur itu semacam boba, Thai tea, kafe-kafe segala macam itu, atau makanan, fashion mengikuti tren. Ini kalian anak-anak SMA, itu sebenarnya kalau mau membuka bisnis, itu pasti kalian akan yang dikeluhkan pertama kali soal modal. Mas, dari mana modalnya untuk bikin bisnis gitu kan? Padahal itu bisa diselesaikan dengan bisnis bersama. Ini kalian di sini yang hadir ada 37, ini termasuk Bapak Ibu guru. Kalian ngumpul aja 10 orang, masing-masing patungan 200.000, itu sudah terkumpul uang 2 juta, itu kalian bisa memulai bisnis banyak jenis itu yang bisa dilakuin. Terima kasih jawabannya untuk Mbak Retno sama Mas Indra ya. Silakan selanjutnya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri acara ini? Dari teman-teman? Baiklah, jika tidak, acara demi acara sudah kita lalui hingga tibalah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada Social Entrepreneurship hari ini, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.